Otherworldly Evil Monarch, Bab 82, Judul, Lakukan Apa Yang Kamu Harus. Jun Zantian tetap diam, tetapi dia diam-diam mengangguk setuju di dalam. Apa yang terjadi saat itu terjadi karena dia sangat putus asa. Dia awalnya bermaksud untuk mati bersama dengan semua orang itu, tetapi ditahan oleh Yang Mulia. Selain itu, cucunya telah kembali dengan selamat, menyebabkan perubahan hati bagi Jun Zantian. Bahkan jika apa yang terjadi berjalan sesuai dengan rencana Yang Mulia, jika yang terlibat bukanlah keluarga Jun, jika itu adalah keluarga besar lainnya, maka keluarga itu akan diratakan sekarang. Memikirkannya sekarang, Jun Zantian tidak bisa menahan perasaan takut yang luar biasa. Kakek, kamu telah memilih untuk memberikan kesetiaan yang tinggi kepada keluarga kekaisaran, tidak diragukan lagi. Namun, itu hanya pilihan kamu sendiri, kata Jun Moxi. Meskipun keluarga Jun kita tampaknya memiliki kekuatan yang mampu menjungkirbalikkan dunia, kenyataannya adalah bahwa kekuatan keluarga kita bergantung pada satu keputusan kekaisaran dari kaisar. Hanya dengan satu keputusan, keluarga kita akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku tidak terbiasa dengan perasaan seperti itu. Aku yakin paman ketiga juga tidak terbiasa dengan ini. Aku tidak pernah menyukai gagasan menempatkan nasibku sendiri di tangan orang lain. Itulah sebabnya aku lebih suka menjadi seorang debauci selama sisa hidupku. Namun, hidupku sebagai seorang debauci telah dipaksa untuk berakhir. Jadi, aku perlu berubah. Dan perubahan yang aku inginkan adalah menempatkan nasib keluarga Jun kita di tangan kita sendiri. Jun Moxi dengan tenang menatap Jun Zantian. Ini adalah tujuan tertinggiku dan tujuan akhirku. Itu juga alasan utama dari semua tindakanku. Untuk menempatkan nasib kita di tangan kita sendiri. Bagimu, memiliki pikiran seperti ini berarti memiliki keinginan untuk memberontak. Kakek Jun bergidik saat dia menatap tajam ke arah Jun Moxi. Kakek, kamu salah paham. Menurut cucu ini, mereka yang ingin menjadi kaisar dan mereka yang menjadi kaisar semuanya bodoh. Terutama mereka yang ingin menjadi kaisar yang reputasinya tersebar ke seluruh dunia, orang-orang itu bodoh di antara orang bodoh. Jun Moxi mendengus dan tersenyum. Bahkan jika itu berarti menggenggam kekuatan untuk menjungkirbalikkan seluruh dunia, bahkan jika itu berarti mengabaikan seluruh dunia sebagai kedaulatannya, bahkan jika itu berarti diapit oleh keindahan kemanapun aku pergi, tidak ada yang bisa memikatku, tidak ada yang menarik bagiku. Kamu, dada kakek Jun naik turun berturut-turut, janggut putihnya berserakan berantakan. Untuk kakek Jun yang terus-menerus menjunjung tinggi cita-cita kesetiaan, kata-kata ini telah mencemarkan orang yang telah ia sumpah setia. Jika yang berbicara bukan Jun Moxi, maka orang itu sudah lama terbunuh. Kakek, orang yang jujur, tidak bertele-tele, hari ini aku akan melepaskannya. Yang Mulia tidak akan pernah membiarkan keluarga Jun kita mempertahankan kekuatan sebesar itu selain memiliki ahli waris yang sangat cakap. Bagi Yang Mulia, kejadian seperti itu hanya bisa menjadi ancaman bagi kedaulatannya. Ayahku, paman kedua dan kedua saudara laki-lakiku, cepat atau lambat aku akan mencari jawaban atas apa yang telah terjadi pada mereka. Jika aku menemukan konspirasi dalam kematian mereka, maka aku pasti akan menuntut keadilan dari siapapun yang terlibat. Jun Moxi menyatakan dengan tenang. Baiklah, karena aku telah menerima identitas aku sebagai Jun Moxi, sudah sepantasnya aku melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Selain itu, masalah ini mungkin luka terbesar yang menimpa keluarga Jun. Kakek Jun merosot dan menghela nafas, dia perlahan merenungkan masalah itu sebelum berdiri dan berbalik. Kembali ketika kaisar pertama meletakkan dasar kerajaan Tianxiang, dia dengan sengaja memindahkan keluarga besar kerajaan ke kota Tianxiang dan menghadiahkan mereka dengan posisi tinggi dan bangsawan. Ada dua manfaat dari langkah ini. Pertama, dengan semua keluarga besar yang dikelompokkan bersama, tindakan mengendalikan mereka juga akan menjadi lebih mudah. Kedua, keluarga besar akan bertindak untuk saling menahan satu sama lain, menciptakan keseimbangan kekuatan di antara keluarga besar. Dengan sistem seperti itu, keluarga kekaisaran akan mampu mengatasi apapun yang mungkin terjadi dan mengendalikan segala sesuatu di dalam kerajaan. Dengan pengecualian keluarga Ye yang telah dipindahkan beberapa tahun yang lalu, kota Tianxiang saat ini memiliki keluarga Jun, keluarga Li, keluarga Dugu, keluarga Murong dan keluarga Tang yang melayani sebagai keluarga besar, masing-masing berlokasi di lokasi kota yang berbeda, masing-masing memegang kepemahaman bersama tentang non-agresi.
Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan keluarga Meng dan Song. Tetapi pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa keduanya hanyalah badut yang dimuliakan. Mereka sama sekali tidak mampu berdiri sejajar dengan keluarga besar yang disebutkan sebelumnya. Sisi militer dikendalikan oleh keluarga Jun dan keluarga Dugu kita. Meskipun keluarga Murong saat ini mencoba memasukkan tangan mereka ke dalam kekuatan militer, mereka tidak akan pernah berhasil selama keluarga Dugu dan aku masih ada. Adapun keluarga Li dan Meng, mereka tampaknya menjadi saingan terbesar kita. Mereka selalu memikirkan bagaimana memisahkan kita setiap saat. Selain itu, ada beberapa perkawinan silang antara kedua keluarga ini. Adapun penerus mereka, keluarga Li telah berhasil menghasilkan bakat yang tak tertandingi, Li Youran. Bahaya yang ditimbulkan oleh mereka secara alami akan meningkat sebagai hasilnya. Keluarga Song di sisi lain, selalu bersikap rendah hati dan karenanya dapat diabaikan untuk saat ini. Adapun masalah militer, keluarga Jun kita dan keluarga Dugu selalu bersaing satu sama lain dalam hal itu. Kita akan membuat keributan bahkan pada hari-hari biasa. Dugu Zongheng dan aku yang lama itu selalu cekcok satu sama lain. Namun, itu bukanlah poin utamanya. Poin utama di sini adalah bahwa meskipun kedua keluarga kita bertindak untuk menjaga satu sama lain, kita berdua telah mengabdikan kesetiaan kita kepada keluarga kekaisaran. Kita tidak akan benar-benar berusaha keras satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang harus kamu ingat. Ini juga alasan utama mengapa keluarga Jun kita bisa bertahan selama ini di dalam istana kekaisaran. Di antara berbagai keluarga besar, keluarga Murong memiliki ambisi besar, sesuatu yang patut diperhatikan, namun tidak layak untuk diganggu. Setiap keluarga besar memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun, sampai hari yang mulia memilih untuk membersihkan seluruh struktur dan mengubah keseimbangan kekuatan di dalam Tianxiang, keluarga besar akan tetap aman. Ini adalah sesuatu yang setiap keluarga besar telah pahami. Karena itu, kita saat ini berada pada saat di mana kamu para anggota generasi muda bergerak melawan satu sama lain. Kita dari generasi yang lebih tua hanya akan mengamati kekacauan yang kamu buat di garis samping. Tetapi pada saat yang sama kita juga mencatat siapa di antara generasi yang lebih muda yang dapat menimbulkan ancaman. Agar kamu dapat melihat melalui aspek ini, kakek merasa sangat senang. Kakek Jun menghindari membahas subjek Jun Moxi yang menyelidiki kematian dua generasi anggota keluarga Jun. Sebaliknya, ia memilih untuk membahas tentang situasi terkini di ibu kota. 3 tahun lalu, Yang Mulia berencana mendirikan putra mahkota. Tapi setelah beberapa ujian, Yang Mulia harus melepaskan ide itu. Yang Mulia memutuskan untuk membiarkan ketiga pangeran bersaing satu sama lain sementara dia mengamati dari balik layar. Yang Mulia percaya bahwa ketiga putranya adalah serigala. Dan dalam pertarungan berikutnya antara ketiga serigala ini, pemenangnya akan menjadi penerus Yang Mulia. Jun Moxi mencibir, tetapi memilih untuk tetap diam tentang masalah itu. Di saat yang sama, kakek Jun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, pada akhirnya, serigala akan tetap menjadi serigala. Ia tidak pernah bisa berubah menjadi harimau, juga tidak bisa berubah menjadi naga. Bahkan jika itu menjadi raja serigala, serigala tetaplah serigala. Sayangnya, Yang Mulia tidak memiliki kandidat lain dan hanya bisa memaksa mereka maju, menekan mereka saat dibutuhkan, menghalangi mereka saat diperlukan, menjinakkan mereka terus-menerus dan mengajari mereka jika memungkinkan. Rubah tua dari setiap keluarga besar pasti dapat mengidentifikasi situasi ini. Dengan demikian, demi melestarikan keluarga mereka, mereka tidak akan pernah bergabung dalam perjuangan di antara para pangeran. Namun, masih akan ada beberapa orang dari keluarga besar yang akan dekat dengan salah satu pangeran. Orang-orang ini akan menjaga anonimitas mereka dan juga keseimbangan kekuatan. Saat ini, satu-satunya yang sama sekali tidak terlibat dengan ketiga pangeran adalah keluarga Jun kita, keluarga Dugu, dan keluarga Li. Kata-kata kakek Jun sepertinya tidak relevan dengan apa yang dikatakan Jun Moxi sebelumnya. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, namun sepertinya dia juga sedang berbicara dengan Jun Moxi. Namun pada titik ini, dia akhirnya menyimpulkan. Jadi, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan dan tidak bertindak terlalu jauh dalam membuat kekacauan, aku tidak akan peduli tentang apa yang kamu rencanakan. Aku hanya akan mendukungmu. Jadi, lanjutkan dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, kakek Jun bangkit dengan ekspresi agak lelah. Sampai sekarang, kakek tidak bisa lagi menyangkal bahwa aku sudah tua.
Aku hanya bisa menonton di garis samping. Adapun tubuh paman ketiga kamu, cacat atau tidak, keluarga Jun kita, semua akan tergantung pada tindakan kamu. Tidak peduli apa yang terjadi, selama kamu tidak memimpin keluarga Jun kita ke jalan tanpa penebusan, itu sudah cukup. Mata Jun Moxi berbinar, dia telah dengan jelas memahami arti di balik kata-kata kakek Jun. Lakukan apa yang harus. Kata-kata ini sangat berarti. Tidak heran dia memberi aku analisis rinci tentang situasi di ibu kota terlebih dahulu. Ternyata inti dari apa yang ingin dia katakan adalah kata-kata ini. Arti di balik kata-kata ini adalah bahwa aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, sedangkan keluarga Jun akan tetap sebagai sumber dukungan namun tidak akan ikut campur. Namun, begitu kotoran mengenai kipas, kita akan memancing kamu keluar. Namun, mengapa dia berhenti begitu dia menyebutkan tentang kecacatan paman ketiga? Pertanyaan ini segera dijawab. Wajah Jun Zantian mengungkapkan ekspresi kenyamanan saat dia melihat cucunya. Adapun kaki paman ketiga kamu, jika kamu benar-benar memiliki metode penyembuhan, kamu sebaiknya memahami waktu saat ini dan melanjutkan. Terlepas dari apapun hasilnya, yang terbaik adalah kamu tidak menunda-nunda lagi. Jika kamu terus menunda, bukan hanya paman ketiga kamu yang cemas, orang lain akan menjadi lebih cemas. Karena itu, kakek Jun memelototinya dan memarahi. Kalian berdua, apakah kalian menganggap senior ini sebagai orang bodoh yang pikun? Satu adalah cucuku, yang lainnya adalah putraku, sementara ini adalah kediaman keluarga Junku. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini dariku? Bisakah kamu? Lelucon yang konyol. Jun Moxi merasa canggung. Menepuk hidungnya, dia menjelaskan. Aku hanya khawatir kakek akan kecewa jika upaya ini gagal. Itu akan buruk. Aku tidak pernah berharap sama sekali tentang masalah ini. Kakek Jun meniup janggutnya, kata-katanya keluar seperti pukulan, sangat menyerang Jun Moxi. Bagaimana jika benar-benar terjadi dan kau bocah nakal benar-benar berhasil menyembuhkannya? Apa menurutmu senior ini akan sebodoh itu untuk mengumumkannya ke seluruh dunia? Akankah aku takut bahwa seluruh dunia tidak mengetahuinya? Jika aku melakukan itu, tidakkah semua orang akan mulai mengalihkan pandangan dan perhatian mereka kepada kalian berdua, menciptakan konspirasi demi konspirasi untuk merugikan kamu? Jika kamu berani menyembunyikan apapun dariku lagi, senior ini akan menghancurkan kedua pantatmu. Aku akan memastikan kalian berdua tidak bisa keluar dari pintu. Jun Moxi menatap dengan tercengang dan hanya bisa mengatakan, berulang kali.